Yang ketiga ini paling mendebarkan. Suatu ketika hari Sabtu, di belakang saya itu ada 7 mobil polisi. Mobil polisi itu selalu di belakang mobil saya. 2 polisi, yang satunya membawa senjata laras panjang. Wih, ngeri guys. Saya dan istri saya ngeri. Jadi apa salah saya gitu kan? Ternyata di dalam mobilnya itu sudah terpasang laptop ya, diambil dari dalam 600 guys. Keren kan? 600 ringgit itu 2 juta. 2 juta sekali sama. Nah, yo, hai, what's up guys? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, suara agak serak-serak sedikit lah guys ya, sebab beberapa hari ini tuh aku kena guys ya, demam, drop banget, bahkan suara sempat hilang gitu loh guys ya. Jadi terima kasih yang sudah memberikan petua kemarin ya, makan obat ini, makan ramuan ini gitu ya. Jadi terima kasih banyak. Semoga Anda semua di sana selalu diberikan kesehatan bro ya, dan selalu jaga kebersihan guys, sebab ini cuaca itu tak menentu bro, kadang panas, kadang hujan. Jadi kita harus selalu menjaga makanan kita guys ya, dan kalau bisa, kalau boleh selalu berolahraga guys, agar kita selalu sentiasa fit, sebab cuaca ekstrim bro ya. Oke, di sini ada salah satu video yang cukup menarik ini ya, di mana orang Indonesia itu pernah berurusan dengan polisi di Malaysia gitu ya. Sebab ya kalau diikutkan guys ya, undang-undang di Malaysia ini kan sangat ketat banget ya. Jadi kita harus mengikuti rules, kita harus mengikuti, mentaati undang-undang yang ada di sana ya. Jadi seperti apa kisahnya, seperti apa ceritanya, mari sama-sama kita saksikan guys ya. Oke, link ada di description jika kalian pengen nonton videonya langsung ya. Ini channel daripada Mevindo ternyata guys ya. Itu beliau ini ialah cikgu yang udah lama di Malaysia, bahkan menetap di sana mungkin ya guys ya. Sebab beliau ini mengajar, kalau tak silap aku itu sekolah Indonesia yang berada di Malaysia guys. So tak perlu berlengah masa lagi, langsung aja kita dengarkan cerita beliau seperti apa guys ya. Sebab ini menarik ya, berurusan dengan polis di luar negara pula tuh seperti apa. Bismillah and play. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai orang yang sudah lama tinggal di Malaysia, tentu banyak sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman, baik itu yang unik, yang menarik, maupun agak kurang enak. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya berurusan dengan polisi Malaysia. Ini Selamat ngeri ya. menyaksikan. Tahun 2005 pertama kali saya punya mobil. Kebetulan mobil saya ini mobil lama, mobil tahun 82, mobil bekas punyanya wakil duta besar Republik Indonesia untuk kerajaan Malaysia. Jadi mobilnya ini mobil tua Mitsubishi, tapi dalamnya mewah. Ya maklum, mobilnya wakil duta besar. Saya tinggal di kondominium kan. Jadi di kondominium itu kalau keluar atau masuk parkir itu lampu harus dihidupkan. Nah, suatu ketika gelap, ya, saya ngantar istri saya ke mall di depan rumah itu karena membeli barang yang agak banyak sehingga perlu membawa mobil. Saya antarlah. Beberapa menit kemudian istri saya sudah selesai dan masuk. Saya tahu bahwa di seberang jalan, ya di seberang jalan di depannya mall itu selalu ada polisi di situ, polisi trafik atau polisi lalu lintas. Oke, setelah selesai istri saya masuk, saya jalan belok, U-turn, nah langsung ada polisi mencegat di depan. Salah apa Stop, ini ya? Gitu, polisinya ada di tengah-tengah jalan. Lalu kemudian polisinya bilang, hari itu siang hari ya, lebih jam 4 gitu. Nah, polisinya sambil hormat, selamat malam katanya gitu. Saya kaget. Ini kan siang, kenapa selamat malam gitu dalam hati saya. Akhirnya saya keluar, maaf tuan, ini kan masih siang. Ya ini siang, tapi kenapa itu lampu hidup? Katanya itu. Saya lihat, iya aduh. Ternyata begitu saya keluar dari kondo tadi, lampu tidak saya matikan, jadi lampunya masih tetap hidup. Makanya polisi menyapa saya dengan hormat, selamat malam. Oke, lucu ini ya. Akhirnya saya diminta identitas, paspor, kemudian diminta license atau SIM ya. Saya kasihkanlah SIM Indonesia karena saya masih belum punya SIM Malaysia. Boleh ya. Dia lihat begini. Apa nih? Dia kata gitu. Apa nih? Itu SIM lah, license. License apa nih? License Indonesia. Dia lihat.
Apa ini, dia bilang gitu. Ternyata di situ ada tulisan lesson, memang di situ ada tulisan lesson kecil di bawah tulisan surat iya, izin ada. mengemudi atau SIM. Oke. Nah, waktu itu saya lampirkan ada sebuah peraturan ASEAN ya, bahwa SIM negara-negara ASEAN itu masih boleh berlaku selama 1 tahun kalau nggak salah di negara-negara ASEAN. Akhirnya polisinya rupanya paham. Akhirnya saya dilepas. Menarik ini. Terima kasih. Nah, ini yang pertama urusan saya dengan polisi Malaysia. Hampir Oke guys ya, nomor pertama ini ternyata masalah lampu tadi ya. Jadi ditegur lah ya, ditegur, dan ternyata baru paham nih guys ya bahwa SIM Indonesia itu boleh dikategorikan se-ASEAN ya, boleh ya. SIM Malaysia mungkin juga boleh ya, tapi dalam kurun waktu 1 tahun. Setelah 1 tahun harus mengurus SIM di sana gitu ya. Jadi ada tulisan license kalau tak salah aku ucap guys ya. Ini aku cari di dompet aku nih guys ya, sebab ini adalah SIM Indonesia guys ya. Oke. Surat izin mengemudi driving license oleh guys. Ini ya, driving license ada guys sebelah sini ya. Ini SIM E, yaitu mobil. Jadi beda cuy. SIM di sini itu ada banyak jenis guys ya, ada banyak jenis ya. Dan ini SIM C, yaitu untuk motor. Jadi mobil dan motor itu dua cuy ya. Jadi tidak tergolong langsung ditulis di sini untuk satu kartu aja. Jadi dua. Terus ada lagi untuk driver lori, itu pun lain lagi, driver bus lain lagi guys ya. Jadi banyak. Ini SIM yang baru guys. Jadi cukup bagus lah ya, cukup bagus di sini. Oke guys, di Malaysia juga seperti ini ya. Desainnya sama lah ya, kurang lebih guys ya. Dan di sini ada barcode cuy. Wah, menarik ya. So, ternyata bisa digunakan. Jadi kemarin itu aku waktu di Malaysia itu aku membuat SIM internasional lagi, sebab dulu SIM yang lama itu sudah expired guys ya. Jadi aku mengurus SIM internasional untuk masuk waktu kemarin itu. Dan ternyata untuk lampu guys ya, kalau di Indonesia motor itu siang hari lampunya harus dihidupkan. Untuk yang motor-motor lama ya. Bahkan untuk motor yang baru sekarang ini guys ya, dia punya button on off lampu itu sudah nggak ada guys. Jadi wajib lampu harus hidup siang dan malam. Wajib 24 jam lah kalau kita mengendara itu lampu harus hidup. Kalau lampu tidak hidup pasti akan kena tilang, yaitu kena saman guys di Indonesia untuk sekarang ini ya. Itu undang-undang mungkin beberapa tahun lepas lah dimulainya. Sebab untuk motor yang tahun-tahun baru itu sudah nggak ada guys. Dia punya button on off-nya itu. Jadi kalau di Malaysia macam mana guys? Coba komen di bawah ya. Lanjut kita dengarkan lagi kisahnya hampir menabrak polisi. Ini seperti apa ini ya? menabrak polisi. Oke. Yang kedua, ketika itu saya akan melakukan survei untuk anak-anak sekolah Indonesia Kuala Lumpur, mau mengadakan outing ke Pulau Pangkor, agak jauh. Oke. Saya parkir di samping sekolah karena waktu itu nggak boleh parkir di dalam sekolah. Ya, parkirlah. Ketika saya parkir, saya lihat belakang saya itu nggak ada kendaraan apapun, sepi, sendirian saya. Nah, begitu saya mau memasukkan mobil saya ke tempat parkir dengan mundur, nggak taunya di horn ya, tong tong. Tahu sendiri kan hornnya mobil polisi itu kan keras banget ya, iya, tidak bener. seperti mobil pada umumnya. Oke. Tong tong, kaget saya. Saya keluar, aduh, rupanya polisi sudah di belakang dan mobil saya mau menabrak polisi, mau menabrak mobilnya polisi. Oke. Akhirnya polisi keluar, saya dipanggil. Kamu hampir saja menabrak, ya bahasa Indonesia, menabrak mobil saya, Ronda lah gitu. ya. Ditanyalah paspor. Lah kebetulan saya kok lupa nggak bawa paspor. Wah, ini Padahal mau kacau pergi ini. jauh nggak bawa paspor. Oleh polisinya, saya bilang dulu, maaf Tuan, tertinggal di rumah. Mana rumahmu? Itu dekat saja. Ambil, katanya. Saya disuruh ngambil paspornya ke rumah. Untuk rumah saya nggak jauh. Nah, istri saya suruh turun untuk membawa paspor itu turun dan saya ambil. 5 menit nggak sampai lah, kemudian saya bawa. Nah, dilihat-lihat, oke. Oh, kamu cikgu sekolah Indonesia ini? Iya Tuan. Oke. Ternyata di dalam mobilnya itu sudah terpasang laptop ya, diambil canggih. dari dalam dashboard itu ditarik, Tahu, ada laptop.
Terus dicek mobilnya masih oke. Ini kereta dulu warna putih ke? Saya tak tahu tuan, karena memang saya nggak tahu mobil itu yang saya pakai warnanya biru. Rupanya di dalam catatan polisi mobil itu dulunya warnanya putih. Akhirnya apa? Saya bagi saman maksimum katanya. Berapa tuan? 300. Aduh, ya sudah, mau gimana lagi, saya yang salah kan? Ya akhirnya katanya saya disaman 300. Tapi saya tunggu-tunggu saman itu nggak datang. Rupanya polisi itu masih berhati baik. Saya hanya apa ya? Istilahnya ditakut-takuti bahwa kena saman 300. Alhamdulillah samannya nggak datang-datang. Itu yang kedua. Yang ketiga. Oke guys, cukup canggih ya. Dia langsung tahu identitas kita ya. Kalau dicek di komputer mungkin memang paspor kita, nomor kita itu lah. Terus akan tahu kita pekerjaan kita itu apa ya. Dan nomor untuk kereta ya pasti udah terregister ya guys ya. Warna apa dan engine-nya seperti apa. Tapi untuk warna nih guys ya. Kalau di Malaysia tuh aku rasa kalau kita beli kereta nih warna color putih, kemudian kita tukar warna merah, itu tak ada masalah kan guys ya. Sebab kalau aku nampak ini banyak lah buat wrapping, buat cat dan lain sebagainya, itu macam tak ada masalah gitu. Tapi kalau di Indonesia tidak boleh guys. Kalau kita warna silver ya udah warna silver sampailah ke akhir hayat kereta itu guys. Jadi kita tidak boleh suka-suka tukar color kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia macam mana? Komen di bawah guys ya, agar kita sharing informasi gitu ya. Lanjut. Polisinya membawa senjata. Ini yang paling mendebarkan ya. Ini yang ketiga, ini paling mendebarkan. Suatu ketika hari Sabtu saya mau jalan-jalan sore hari dengan istri, naik mobil. Jalan mau keliling Kuala Lumpur. Tidak lama kemudian ada mobil polisi di belakang. Jadi mobil polisi itu selalu di belakang mobil saya. Ketika saya berhenti di lampu merah, polisi juga berhenti. Aduh, ada apa ini? Kayaknya dia mengikuti saya gitu. Akhirnya saya belok kanan menuju ke KL Tower. Polisinya juga ikut belok. Setelah dari lampu merah kurang lebih 20 meter, saya dihon lagi, ton gitu. Wah, ini jelas memanggil saya ini. Akhirnya saya berhenti. Polisinya pun berhenti di belakang saya. Yang keluar 2 polisi, yang satunya membawa senjata laras panjang. Wih, ngeri guys. Saya dan istri saya ngeri. Jadi apa salah saya gitu kan? Sambil mendekat, saya buka kaca jendela saya, terus polisinya menyodorkan handphonenya. Assalamualaikum tuan. Karena wajah saya Melayu, mungkin dia sudah tahu saya Islam. Waalaikumsalam. Betul? Ini kereta tuan? Iya, ini kereta saya. Kenapa tuan? Saya begitu. Protek mati. Hah? Protek mati? Ya? Saya kaget. Nah, kalau di Malaysia itu kan rotek ditaruh di kaca ya, di sebelah kiri ditempel gitu di kaca roteknya. Atau kita STNK dan pajak gitu. Karena langsung saya ambil tuh, karena bisa saya ambil, saya lihat, astagfirullahaladzim, ternyata memang mati 2 bulan. Waduh, kami nggak tahu. Saya tidak guys. tahu, saya lupa, saya nggak pernah memeriksa. Betul mati 2 bulan. Oh, iya mati 2 bulan. Lalu saya tanya, lalu macam mana tuan? Saman lah, kata polisinya masih muda. Saman lah atau tilang gitu ya. Nah, tilang. Silakan keluar. Nah, saya keluarlah. Saya tunjukkan identitas saya tunjukkan SIM saya. Ini berapa tuan samannya? Oke, kena 2 saman katanya gitu. Saman pertama mati, ya, rotek mati, yuk kena 300. Wush, banyak sih. Saman yang kedua, aduh saya lupa apa saman yang kedua ya. Jadinya saya kena saman 600 ringgit. 2 saman. Dalam 1 lembar, 1 waktu, saya kena 600 ringgit, saman maksimum. Saya bawa pulang dengan hati, aduh, akhirnya saya dan istri nggak jadi jalan-jalan pulang karena hati gundah gulana. Harus kehilangan uang 600 ringgit yang nggak sengaja sama sekali. Ya mau gimana lagi, ya udah salah karena lupa tidak membayar
Rotek. Jadi kalau di Malaysia, Rotek itu adalah pajak yang di dalamnya juga sekaligus kalau di Indonesia STNK ya. Dan di dalamnya ada asuransi, insurance. Oh iya, karena terlambat bayar insurance juga. Jadi 300 lambat bayar insurance, 300 lagi terlambat membayar Rotek. 600 guys. Keren kan? 600 ringgit itu 2 juta. 2 juta Sekali sama. Aduh. Nah, oke, sekarang yang keempat, yang terakhir. Oke guys, jap ya. Untuk ini guys ya, saman itu memang maksimum 300 bro ya. Dan untuk kelajuan juga kita hat laju kena juga 300 kan. Lepas tuh langgar lampu merah 300 juga. Saya pernah kena juga guys ini. Sebenarnya saya pernah kena. Tiba-tiba ada aja surat nyampe di rumah guys waktu itu ya. Ya memang guys, kalau kita terlena kadang kan ya, kita terlena, jalan terlalu mulus, terlalu bagus, kadang kita tekan minyak ini nampak aja walaupun kita sudah 150 160 guys, tapi nampak macam biasa aja. Sebab ya itu tadi, terlena karena jalan bagus, karena jalan mulus. Jadi kita terlena, tekan minyak itu kita tak tahu. Dan biasanya itu ada polis-polis yang memang dia bawa kamera kan ya. Apalagi sekarang ini kan banyak sekali EIS kalau tak salah aku ya guys ya, itu otomatis ya, langsung jepret aja gitu guys ya. Dan biasanya juga ada di bawah-bawah jalan yang ya boleh dikatakan jambatan lah guys ya, jambatan itu ada polis di situ guys. Itu biasanya kita tak nampak cuy. Tapi ada. Ya seriously memang kalau kena 300 guys, itu bagi aku ya agar kita jerah sih sebenarnya ya. Sebab saman ini kalau 300 itu ya dalam 1 juta juga guys di Indonesia cuy. Jadi sangat mahal sekali guys ya untuk kisaran saman nih 1 juta cuy. Dan untuk Rotek juga samannya kok cukup mahal guys ya, 300 loh bro kalau kita telat bayar. Padahal 2 bulan ya, telat 2 bulan dan juga telat bayar insuran. Biasanya kan insuran dengan Rotek ini sekalian gitu ya. Jadi 300 dan terus dapat 600 guys ya. Tapi kenapa dia boleh tahu ya? Apakah dia ikutin dulu, dia tak perasan bahwa ini kereta nih Rotek mati atau gimana ya? Atau dia cek juga di komputer yang ada polis tadi kan ya, di dalam kereta polis kan ada komputer itu, dia cek guys. Tapi kalau di Indonesia itu guys ya, untuk pajak ini setahun sekali. Dan untuk plat nomor guys ya, oke jap, aku punya ini, aku baru dapat plat nomor nih guys. Nah ini, oke guys ya, ini baru yaitu 12 nih 1228 guys ya. Oke, 1228 berarti ini 5 tahun sekali harus ganti ini guys. Nah ini itu plat betul-betul zing loh bro, betul-betul zing ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan nomor plat yang sesuka hati kita. Contohnya stiker ke apa tak boleh guys. Harus memang ini dikeluarkan oleh pihak kepolisian guys ya. Jadi 1228 ini setiap 5 tahun sekali bro. Ini harus diganti guys ya. Jadi kalau kita tidak ganti itu ini akan kelihatan kan ya. Contohnya sekarang ini 2023 kan ya. Jadi 2023 kalau kita tidak ganti nanti 2024 kan nampak ini di nomor kendaraan kita guys ya. Jadi itu bedanya guys ya. Seperti yang di Malaysia aja. Jadi komen di bawah guys ya. Ini adalah sharing ya, sharing. Oke, lanjut ini nomor 4 apa lagi guys? Oke. 7 Nomor 4. mobil polisi. 7 mobil polisi. Seminggu kemudian, persis seminggu kemudian, saya jalan-jalan lagi sama istri. Pusing-pusing, muter-muter Kuala Lumpur. Sampailah saya di Jalan Sentul. Jadi di Malaysia itu ada Jalan Sentul. Kalau di kita Sentul itu ada di Bogor. Bener. Oke, saya jalan. Di belakang saya itu ada 7 mobil polisi. 7 mobil polisi mengikuti saya. Ini apa lagi nih? Ternyata yang lain mendahului saya. Okay. Yang satu menyuruh saya berhenti. Tonton. Nah, oke. Tapi kata gitu, dia langsung saya ditutup. Oke. Apalagi ini saya buka. Ya Tuhan, apa salah saya? Saya bilang gitu. Mana paspor? Saya ada paspor fotokopian ya, saya tunjukkan. Saya juga ada name tag kerja. Oke, saya tunjukkan. Nah, giliran istri mana? Mana paspor istri? Aduh, istri saya nggak bawa lagi. Nggak ada identitas apa-apa istri saya, lupa. Okay. Kena marah.
Jadi saya dimarahin bla 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 bla. Besok lagi harus dibawa. Ya Tuhan, memang saya salah. Mohon maaf, saya terlupa membawa paspor gitu. Terus saya tanya, Tuhan, salah saya apa? Tak ada salah. Cuma hanya periksa biasa saja. Alhamdulillah. Akhirnya saya tidak kena saman. Rupanya Saman lagi. saya beranggapan ya, karena mobil saya ini mobil tua. Jadi mobil tua itu mungkin selalu dicurigai. Ya, ini bener ini. Roteknya ada atau tidak, ya punya license atau tidak, atau mungkin karena dia sudah tahu di situ ada nama yang bukan nama Malaysia. Dia sudah cek di dalam komputernya, lalu namanya bukan Malaysia. Jangan-jangan nggak punya license orang ini, begitu. Bener. Akhirnya saya dicek, alhamdulillah, saya lolos. Lolos. Tapi 1 minggu itu saya sudah perpanjang rotek, dan saya sudah perpanjang insuran. Jadi mobil saya sudah tidak botong lagi, tidak kosongan lagi. Makanya saya tidak kena saman untuk yang kedua kalinya ini. Tentu ada peristiwa-peristiwa lain saya dengan polisi, tapi yang ini saja yang lumayan seru. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oh iya, share juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys ya, pengalamannya cukup menarik ini tentang Cikgu Indonesia yang berurusan dengan polis Malaysia guys ya. Sebab aku sering guys sebenarnya dulu ya. Sebab kalau mobil tua ya of course guys, of course ya. Ini pengalaman lah ya, apa yang aku nampak, apa yang aku lihat guys ya. Biasanya kereta-kereta lama ini itu yang menggunakan ialah warga asing. Betul lah guys ya. Apalagi kalau di dalam kereta itu tidak lebih dari 2 orang, itu pasti memang confirm warga asing. Sebab saya dulu pernah guys ya, kan waktu itu aku menggunakan Wira. So of course lah Wira ini kan kebanyakan itu dipakai oleh kontraktor yang mungkin bukan warga tempatan ya. Tapi jangan salah guys, bukan semuanya ya. Bukan semuanya tidak mempunyai license, dan juga bukan semuanya tidak mentaati peraturan. Sebab saya sendiri, saya pribadi pun saya sanggup mengurus license guys. Seriously, saya mengurus license di sana dan saya mengikuti prosedur yang ada di sana. Jadi saya ikuti, taati peraturan tersebut guys. Ya walaupun kadang kalau roblok kan ditahan, kalau tak pun saya pernah memakai van loh cuy. Van Venet tuh ya. Jadi saya isi banyak orang kan di situ, sebab saya selalu bawa pekerja itu olang-alik ya, dari tempat sini ke tempat sana itu selalu bawa, dan itu memang sering ketemu polisi biasa itu guys ya. Tapi kita kan komplit, jadi kita tidak ada rasa was-was ataupun rasa takut. Jadi ya pengalaman itu mengajarkan kita kehidupan sebenarnya guys ya. Jadi aku rindu kadang pengalaman-pengalaman tersebut itu. Sebab bukan 1 tahun 2 tahun cuy aku membawa pekerja ini, sudah lama cuy. Jadi kadang rindu juga lah ya, sebab ada pahit manisnya, ada suka dan dukanya. Tapi ya of course banyak sukanya, banyak senangnya, sebab pekerjaan banyak dan ya dompet selalu terisi gitu ya. Jadi luar biasa lah intinya di sana guys ya. Jadi pengalaman Cikgu ini ya of course guys ya, pasti namanya di jalan pasti akan selalu bertemu dengan polis, dan pasti kejadian-kejadian seperti itu ya wajar gitu loh. Sebab polisi pun dia tahu rekod dalam kendaraan kan ya. Dia dalam kendaraan dia itu ada komputer, dia boleh cek tetap nomor ini sekian ini kan siapa yang punya ya. Dan kebanyakan kan untuk kereta-kereta lama yang dibilang Cikgu ini tuh kebanyakan orang asing ya, nama warga orang asing. Sebab ya orang Indonesia juga bisa membeli di sana gitu loh guys ya. Jadi tidak ada masalah gitu. Yang penting kita selalulah taati undang-undang yang ada di sana. Sebab kita ini di negara orang bro, jadi jangan suka main-main intinya guys ya. Jadi kita selalu taati. So di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung guys ya. Jadi apa pandangan kalian? Silahkan berikan komenan terbaik ya guys ya. Sebab ya itu tadi guys ya, bukan semuanya pendatang itu jahat guys ya, dan juga bukan semuanya pendatang itu baik guys ya. Yang penting kita ambil iktibar, kita ambil hikmahnya aja guys ya. Ya kalau nampak pendatang itu masuk secara ilegal, yaitu ya memang apa guys ya, ya kesalahan dia gitu loh.
Ya mungkin kesalahan agent juga kan, ada case-case seperti itu. Jadi kita tidak usah bahas panjang lebar lah. Intinya yang jelas kita ke negara orang ya harus kita taati undang-undang yang negara tersebut gitu ya guys ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Ini just sharing. Jadi sama-sama lah kita ambil hikmahnya guys ya. So, mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love, and respect from Indonesia. Bye-bye.